got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Sebelum masuk ke materi pembahasan, perkenalkan, nama saya Cecep Faisal Ahmad dengan NIM 2406033 dari program studi ilmu komputer dari jurusan Informatika kelas A. Dalam video ini saya membuat algoritma mengubah nilai angka akhir dan dikonversikan ke huruf mutu menggunakan aplikasi Plogaritem dan dibantu oleh rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad Rafi dengan NIM 2406032 dari program studi ilmu komputer jurusan Informatika A. Oke, saya di sini akan menjelaskan yaitu diagram alur flowchart yang digunakan di perangkat lunak Plogaritem. Flowchart ini menggambarkan nilai angka dan dikonversikan ke huruf mutu berdasarkan rentang tertentu. Nah, di sini pertama-tama saya akan memasukkan string, nama dan nilai huruf. Nah, lalu di bawahnya juga ada sama kayak di atas juga, tapi di sini beda. Di sini ada kan nilai angka dengan bertipenya itu integer. Lalu masuk ke input. Di sini kan inputnya itu diisi dengan variabel nama, lalu di bawahnya input juga dikasih dengan variabel nilai angka. Nah, lalu masuk lagi ke decision atau if else, yaitu di sini di bagian sini saya diisikan dengan nilai angka dengan lebih besar sama dengan 80. Jika nilai angka lebih besar dari 80, otomatis nilainya juga bakalan yang muncul A. Dan jika kita memasukkan nilainya 70, otomatis juga nilainya juga yang munculnya akan B. Dan di sini juga dari 70 sampai 79 itu otomatis nilainya B. Kalau 80 sampai 100 itu otomatis nilai A. Dan ini juga yang 60, nilainya 60 itu akan memunculkan nilai huruf C dan lalu diproses di bagian sini nantinya. Dan di sini juga ada nih nilai lebih dari 50 itu akan munculnya huruf D. Semisal kita memasukkan nama, nah namanya itu misalkan Joko ya. Terus kita menginputkan nilai angkanya itu 52. Nah, otomatis di sini si program ini akan mencari di mana letaknya itu angka tersebut. Nah, misal di sini ditemukan nih. Lalu di sini yang huruf D ini akan muncul dan akan diproses. Jika kita menginputkannya itu nilainya di bawah 50, otomatis yang akan muncul itu nilai huruf E. Dan program ini akan menjalankan perintah yang kita inputkan nantinya. Misalkan namanya itu siapa, terus masukkan nilai angkanya berapa. Nah, otomatis dari angka yang kita masukkan akan diproses di sini dan dipilih nanti di mana yang cocoknya akan diproses secara sistematis dan logis. Mungkin ini penjelasan singkat tentang nilai dikonversikan ke huruf mutu. Ini penjelasan singkat. Nah, nanti saya akan membuatnya berjalannya aplikasi ini seperti apa dan nanti outputnya itu seperti apa. Nah, di sini langsung aja ya masuk ke tutorialnya. Pertama-tama masuk ke file, lalu klik yang new. Nah, kalau tampilan seperti ini, kita klik panah 2 kali, lalu masukkan menu declare. Nah, di menu declare ini kalian isi dengan nama, koma, nilai, huruf. Lalu pilih datanya yaitu tipenya tipe string, lalu klik OK. Nah, lalu tambahin juga sama kayak tadi, klik 2 kali bagian panahnya, lalu tambahin menu declare lagi. Dengan di sini diisi dengan nilai angka. Angka dengan bertipe datanya itu integer. Lalu klik OK. Nah, lalu di sini tambahin lagi itu input. Di bagian input ini tambahin dengan variabel nama. Jika udah, klik OK. Lalu tambahin lagi di sini dengan variabel input lagi dengan diisi nilai angka. Lalu klik OK. Jika udah seperti ini, di sini masih panjang ya tahapnya. Nah, di sini tuh lalu klik panah lagi yang ini, lalu masukkan if.
Nah, kalau udah seperti ini, di bagian if ini klik 2 kali, lalu isi dengan nilai angka. Lebih dari sama dengan 80. Jika udah, klik OK. Lalu di bagian yang true, klik, lalu tambahin yang ini, ASN. Lalu klik 2 kali, diisi dengan nilai huruf. Di sininya tanda kutip 2 kali, lalu isi dengan A. Jika udah kayak gini, lalu klik OK. Nah, ini belum beres ya. Nah, di sini di bagian false kita klik, lalu tambahin lagi if, lalu di bagian if lagi diisi dengan nilai angka lebih dari sama dengan 70. Jika udah, klik OK. Nah, di bagian true lagi kita klik lagi, lalu masukin yang ini, lalu klik 2 kali. Di sini masukkan nilai huruf. Di sininya tanda kutip 2 kali lagi, di sini masukin nilai B. Jika udah, klik OK. Nah, lalu sama kayak tadi ya, di bagian yang false kita klik lagi, tambahin lagi if, lalu di dalam if itu tambahin lagi nilai angka. Jika udah, klik OK. Lalu di bagian true kita klik, kita masukin variabel ASIN. Lalu di sini isi lagi dengan nilai huruf. Diisi dengan di sininya tanda kutip 2 kali dengan nilai C. Ininya lupa. Ini lebih dari sama dengan 60. Lalu di bagian false lagi tambahin lagi if, diisi dengan nilai angka lebih dari sama dengan 50. Jika udah, klik OK. Di bagian true sama kayak tadi, tambahin lagi variabel ASIN dengan diisi nilai huruf. Di sininya ditambahin tanda kutip 2 kali, diisi dengan D. Lalu klik OK. Jika udah seperti ini, di bagian false kita tambahin ini lagi variabel ASIN. Lalu klik 2 kali, di sini diisi dengan nilai huruf. Di bagian sininya tanda kutip 2 kali, diisi dengan E. Jika udah, klik OK. Dan jika udah seperti ini, kita tambahin outputnya ya. Di sebelah sini ini di bagian end, di bagian panah yang ke arah ke bawah, diisi dengan output, yaitu tanda kutip dulu, masukkan nilai huruf. Lalu sama dengan tanda kutip lagi terus dan nilai huruf. Nah, begini. Oke. Nah, ini tinggal di run aja ya. Nah, nanti ya, kalau di run itu hasilnya tuh akan seperti ini. Runnya itu jadi kalian ini nih, klik yang tanda runnya ini nih, warna hijau ini, lalu klik. Nah, di sini bentar, dulu. Kalian tuh disuruh masukin input nama. Misal namanya tuh Joko. Lalu enter. Lalu di sini masukkan nilai angkanya. Semisal nilai angkanya itu 87, lalu di enter, dan otomatis nilai yang munculnya itu nilai huruf A. Soalnya kan di sini nilai 87 itu kan nilai yang dari 80 ke atas. Nah, otomatis nilai yang diprosesnya itu akan nilai huruf A. Nah, semisal kita ingin mengubahnya lagi nih, kita masukkan lagi namanya itu Ricky semisal.
lalu enter. Misalkan nilainya itu mau B, kita masukin aja 72, lalu enter lagi. Nah, di sini kan otomatis nih huruf muncul nilainya itu B. Nah, karena di sini program ini akan mencari di mana letak nilai huruf B, dan misalkan di sini di proses yang if yang ini gak ada, otomatis akan mencari ke bagian yang sebelah sini. Bisa di sebelah sini tuh gak ada, bisa pindah lagi ke sebelah sini. Kalau di proses yang ini dinilai angka 70, ada 72 nilainya. Nah, otomatis program ini akan diproses dan akan menghasilkan outputnya yaitu nilai huruf B. Nah, semisal kita itu pengen nilainya itu D, kita ulang lagi kayak tadi. Misal namanya itu Doni, lalu enter. Terus nilainya itu pengen semisal D ya. Ya udah tinggal isi aja 54. Lalu enter lagi. Nah, otomatis kan nilainya juga D. Dan supaya sama seperti tadi, jadi diproses dulu dari sebelah sini. Jika gak ada sebelah sini, pindah ke sebelah sini. Jika di sini pun gak ada nilainya, sama di sini juga gak ada, nah nanti di variabel yang ini akan diproses, dan jika ditemukan nilainya, otomatis input pun bakal berjalan ke sini dan di outputnya akan menghasilkan nilai huruf D. Nah, kalau pengen yang di bawah 50, nilainya akan E. Jadi kayak gini. Di sini masukkan lagi nilainya, input namanya tuh Jining, lalu nilainya itu 43. Nah, di sini kan program logaritmnya itu akan memproses lagi. Misalkan di sini gak ada nih, di sini gak ada, lalu sini pindah ke sini, di sini gak ada lagi di prosesnya. Kan dari sini 70 sampai 79 tuh bakalan gak ada. Terus pindah ke 60, di 60 sampai 69 gak ada. Terus dari 50 sampai 59 pun gak ada. Nah, jadi di bawah angka 50 ada 43 yang ini. Nah, otomatis di program ini akan memproses nilai E, dan misalkan gak ada nih di sebuah variabel yang ini, otomatis nih bakalan diproses di sebagian sini dan bakalan ketemu nilai 43 itu kan di bawah 60. Otomatis outputnya itu akan memunculkan nilai huruf E. Mungkin itu penjelasannya, tutorial cara membuat nilai angka dan dikonversikan ke huruf mutu. Nah, mungkin itu sebuah tutorial cara membuat nilai konversi dikonversikan ke huruf mutu. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi, terutama Bapak dosen Farinda Cahyana dengan gelar STMT dan sekaligus instruktur maupun asisten yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.